Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azara dengan NIM 2021 030308. Izin mempresentasikan mengenai materi sel kanker dan terapi. Sebelumnya, di sini ada visi dan misi dari Universitas Esa Unggul. Visinya menjadikan perguruan tinggi kelas dunia yang berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini ada pengertian dari kanker. Nah, kanker merupakan suatu penyakit sel yang ditandai dengan hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi daur sel maupun fungsi homeostasis sel pada organisme multiseluler. Dimulai dengan terjadinya mutasi DNA dan kontrol sintesis DNA yang tidak terkendali sehingga sel terus membelah. Dengan kegagalan tersebut, sel tidak dapat berproliferasi secara normal sehingga menimbulkan pertumbuhan jaringan yang abnormal. Sel kanker merupakan pembelahan sel yang tidak terkendali akibat hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi daur sel yang dimulai dari mutase DNA. Penyebab terjadinya mutase DNA itu apa sih? Penyebabnya yaitu konsumsi obat-obatan yang berlebihan, perokok, paparan radiasi, adanya virus, dan nutrisi yang tidak tercukupi. Nah, sebenarnya itu tuh memungkinkan ya sel kanker itu tuh ada di dalam tubuh kita nih. Tapi tidak terpicu gitu untuk si sel kanker ini tuh berproliferasi secara bebas gitu kan. Namun jika tubuh kita ini kekurangan nutrisi atau nutrisi yang tidak tercukupi, pola hidup yang sehat, apalagi pada saat pola hidup kita yang tidak sehat ini ada sesuatu yang sudah mengalami mutasi nih. Nah, karena sudah mengalami mutasi nih, si sel kanker ini akan akan melakukan proliferasi tak terkendali. Makanya nih penting banget nih kita untuk menjaga nutrisi kita di dalam tubuh kita agar tetap tercukupi untuk menghindari mutasi-mutasi dari si sel kanker ini. Nah, sel-sel kanker ini dapat terjadi karena adanya perubahan sel normal menjadi hipertrofi. Nah, nih, tahapan dari pertumbuhan kanker ini bisa kita lihat ya nih. Awalnya itu kan selnya normal ya. Di sini selnya normal, bentuknya juga sama rata, besarnya juga sama rata. Dari yang normal kemudian menjadi hipertrofi. Nah, di hipertrofi ini tuh sel-sel udah mulai membesar nih dan terjadi kerusakan-kerusakan pada DNA-nya. Nah, sehingga masuklah ke fase hiperplasia. Nah, di fase hiperplasia ini merupakan kondisi atau keadaan pada saat sel normal dalam jaringan tapi bertumbuh secara dengan jumlah yang berlebih gitu atau jumlah yang berlebihan nih. Bisa kita lihat ya. Nih jumlahnya itu melebihi ya yang awalnya yang biasanya cuma segini nih jadi banyak ya kan, dari warnanya juga kelihatan nih ya. Lebih besar-besar nih yang di sini. Nah, terus kemudian masuk ke fase diplasia nih. Fase diplasia itu merupakan kondisi ketika sel berkembang tidak normal atau nggak seperti biasanya gitu loh. Maksudnya nggak seperti pada umumnya yang seharusnya seperti ini, dia malah seperti ini kan. Ada yang besar, ada yang kecil, bentuknya kayak bervariasi-variasi gitu. Nggak sesuai letaknya juga, ya kan? Sehingga pada fase diplasia ini si sel ini sudah mulai menyebar atau menginvasi jaringan-jaringan di atasnya. Lalu masuk ke fase neoplasia nih. Neoplasia ini tuh kondisi sel pada jaringan yang sudah berproliferasi secara tidak normal. Lihat ya bentukannya nih, udah nggak karuan banget nih. Ada yang kecil, ada yang besar, letaknya juga nggak beraturan, nggak sesuai sama yang sel normal ya. Dia udah benar-benar nggak karuan nih, udah bentuknya udah bervariasi banget. Nah, pada neoplasia ini juga udah mulai terjadinya penyebaran yang disebut dengan tumor.
Lalu ada kelainan pada siklus sel yang dapat menyebabkan kanker terjadi pada saat perpindahan fase G1 menuju fase S atau fase sintesis DNA sehingga tidak adanya transkripsi. Nah, kelainan pada siklus sel ini seharusnya tuh dia tuh perpindahan sel ini tuh harusnya menuju ke fase G0, dari G1 itu harusnya menuju ke fase G0. Namun karena ada kelainan pada si siklusnya ini, siklus selnya ini, makanya perpindahannya itu nggak menuju ke fase G0, melainkan menuju ke fase S. Sehingga di fase S ini si DNA-nya itu terus disintesis sehingga tidak adanya transkripsi dan menyebabkan kelainan pada siklus sel yang dapat menyebabkan kanker. Nah, setelah itu ada karsinogenesis. Nah, apa sih karsinogenesis itu? Nah, karsinogenesis merupakan paparan-paparan dari luar yang menginvasi pada sel normal, sehingga terjadinya inisiasi tumor, promosi tumor, konversi malignan, dan progresi tumor. Nah, lalu di sini ada angiogenesis. Nah, umumnya nih si sel kanker ini kan membentuk tumor ya. Nah, si tumor ini tuh sangat membutuhkan gitu lintasan dari si angiogenesis ini untuk dia bisa berkembang dan menyebar. Nah, kalau tidak adanya lintasan angiogenesis ini, si tumor ini hanya mampu berkembang sekitar 1-2 mm dan setelah itu tumor akan terhenti. Nah, proses angiogenesis ini tuh terjadi pada sel-sel embrio dengan mengeluarkan VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor dan BFGF atau Basic Fibroblast Growth Factor yang nantinya dia akan mengikat reseptor endotelial sehingga terbentuknya pembuluh darah baru. Jadi intinya tuh si tumor ini tuh sangat butuh gitu lintasan dari si angiogenesis ini untuk berkembang dan untuk menyebar gitu, untuk melakukan perkembangan dan penyebaran gitu. Kalau nggak ada lintasan dari angiogenesis ini, si tumor itu nggak akan bisa berkembang dan menyebar yang seharusnya gitu, nggak sesuai gitu sama perkembangan dan penyebarannya dia. Makanya di sini dibutuhkan banget lintasan angiogenesis bagi si tumor, ya kan? Lanjut ke metastasis. Nah, mekanisme patofisiologis dari metastasis ini sebenarnya belum diketahui dan masih menjadi kontroversi. Namun terdapat dua model fundamental. Yang pertama itu menjelaskan tumor primer akan timbul dari sel yang sama sehingga berpotensi untuk metastasis ke organ lain dan membentuk tumor sekunder. Nah, model yang kedua ini menjelaskan bahwa kanker timbul pada organ akibat aktivitas ruang yang diperuntukkan bagi sel punca sehingga memungkinkan metastasis dari sejumlah jaringan tubuh yang lain. Nah, zat yang mengikat terjadinya mutasi DNA itu disebut dengan mutagen. Nah, mutagen yang menyebabkan kanker disebut karsinogen. Lalu di sini ada terapi kanker. Nah, sebenarnya ya sel kanker itu tuh mampu gitu dihancurkan oleh si sel imun ini. Mampu gitu secara alami dihancurkan oleh sel imun sehingga proses apoptosis itu terjadi. Akan tetapi si sel kanker ini tuh nggak terdeteksi sama si sel imun sehingga tuh sel imun itu nggak bisa menyerang dan nggak menyerang si sel kanker itu, nggak menghancurkan sel kanker itu karena si sel kanker ini tuh nggak terdeteksi sehingga killer T sel atau sel sitotoksik tidak mengenal kanker dan makanya sel imun itu nggak menyerang gitu, nggak menyerang si sel kanker ini dan nggak menghancurkan sel kanker karena ya dia nggak ada maksudnya nggak terdeteksi gitu oleh sel imun. Mungkin sel imunnya mengiranya kalau sel yang masuk itu sel yang baik gitu untuk tubuh, padahal itu adalah sel kanker ya kan yang seharusnya mereka serang gitu kan. Nah, oleh karena itu, digalangkan imunoterapi dan vaksin kanker. Nah, imunoterapi ini merupakan pengobatan kanker dengan mekanisme memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Nah, imunoterapi ini tuh bekerja untuk mencegah interaksi antara sel T dari sistem imun dengan sel kanker. Nah, sel kanker, nih awalnya itu sel kanker akan mengeluarkan nih PDL1 yang membawa respon imun agar sel T si toksik tidak mengenal sel kanker. Lalu dibuatlah nih pembatas antara PDL1 dan PD1 yang kemudian
dihancurkan nih oleh si imunoterapi sehingga respon imun itu dapat bekerja. Nah, dan sel T bisa menempel dan mengeluarkan molekul-molekulnya untuk dijadikan marker agar dapat mengenal sel kanker. Tujuan mengenal sel kanker itu apa? Untuk dapat dihancurkan. Nah, lalu di sini ada vaksin kanker. Nah, terdapat 2 jenis vaksin kanker, yaitu ada cancer prophylactic vaccine atau vaksin yang mencegah terjadinya kanker, dan ada cancer therapeutic vaccine atau mengobati kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap kanker. Nah, di sini tuh ada mekanisme kerja dari vaksin profilatik ya. Nah, si apa nih kan HPV ini merupakan virus dari kanker serviks ya, kanker serviks. Nah, atau HPV itu singkatan dari humans papillovirus ya. Nah, DNA HPV ini kan mengeluarkan gen L1 nih. Nah, gen L1-nya ini nih kita ambil lalu kita sisipkan ke dalam plasmid. Nah, dari dalam plasmid ini dimasukkan lagi nih ke dalam sel. Nah, di dalam sel terdapat mRNA nih. mRNA itu fungsinya apa? mRNA itu fungsinya untuk membentuk protein kapsid. Nah, protein kapsid itu apa? Protein kapsid itu merupakan produk dari vaksin profilatik ini yang nantinya akan disuntikan ke tubuh wanita. Nah, agar apa? Agar kita tuh kebal gitu. Kenapa bisa kebal? Karena si sel B ini atau antibodi ini tuh udah mengenal gitu kalau ini tuh virus HPV gitu. Atau si virus apa sih produk VLP-nya ini tuh atau protein ini yang dijadikan produk dari vaksin profilatik ini tuh dipaksa gitu untuk masuk gitu ke dalam tubuh kita untuk bisa mengenal nih kalau ini tuh virus HPV nih gitu kan. Lalu di sini ada mekanisme kerja vaksin terapeutik. Nah, kalau tadi mekanisme kerja vaksin profilatik itu diambil dari gen L1, nah kalau si terapeutik itu diambil dari sel kanker dari pasien gitu, dari sel kanker dari pasien yang kemudian dikembangkan, habis itu diberi ciri atau marker dengan tujuan pada saat disuntikan atau pada saat masuk ke dalam tubuh, si antibodi ini tuh udah mengenal gitu, udah mengenal sel kanker nih, udah mengenal sel kanker, dan sel darah putih ini akan segera segera bekerja untuk menghancurkan si sel kanker tersebut. Nah kan, intinya sih ya, kalau mekanisme kerja vaksin terapeutik itu, sel kanker yang diambil dari pasien dikembangkan, habis dikembangkan lalu diberi ciri, setelah itu dimasukkan nih ke dalam tubuh sehingga pada saat di dalam tubuh ini tuh si antibodinya ini tuh sudah mengenal kalau ini tuh sel kanker, dan sel darah putih akan segera bekerja untuk menghancurkan si sel kanker tersebut. Nah, kurang lebihnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang kurang jelas atau pemaparan materi yang kurang dikuasai oleh saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.